Uang dulu punya dasar yang jelas, emas. Hari ini, dasarnya kepercayaan. Alias, kita percaya pemerintah nggak ngacak-acak nilai uang, meski mereka suka lupa batas. Bagaimana bisa dunia beralih dari emas yang nyata ke angka digital yang bisa dicetak sesuka hati? Mari kita bahas, tanpa drama politik, tapi tetap dengan sedikit luka batin. Dulu, ratusan tahun lalu, manusia pusing dengan barter. Masa iya mau beli roti harus bawa kambing? Ribet, bos. Jadi, manusia mencari sesuatu yang langka, mudah dibawa, dan diakui semua orang sebagai berharga. Hasilnya, emas dan perak. Inilah masa ketika uang benar-benar punya pegangan. Kalau kamu pegang satu koin emas, nilainya, ya satu koin emas. Tidak ada drama inflasi yang tiba-tiba melonjak cuma gara-gara kebijakan. Zaman dulu, nggak ada cerita harga cabai naik karena sentimen pasar. Cabai naik ya karena musimnya jelek, bukan karena bank sentral iseng. Tapi membawa emas kemana-mana itu berat. Bayangin, bayar kos-kosan pakai 30 gram emas. Ribet. Lalu bank datang dengan ide brilian. Gini aja deh, taruh emasmu di sini, nanti kami kasih kertas tanda bukti. Kertas ini bisa kamu pakai buat transaksi. Dan lahirlah kertas uang, yang waktu itu benar-benar bisa ditukar kembali menjadi emas. Jadi dolar, rupiah, pound sterling, semua dulu adalah janji. Janji bahwa uang kertas kamu bisa ditukar dengan emas kapan saja. Dan seperti yang kita tahu, janji itu pada akhirnya tinggal janji. Masalah muncul ketika Perang Dunia meledak. Perang itu mahal, bos, dan negara butuh dana cepat. Solusinya, cetak lebih banyak uang kertas, meski emasnya nggak nambah. Ya sudah, mulai dari sini, dunia pelan-pelan masuk ke mode, tidak cukup emas, tapi tidak apa-apalah, cetak saja. Sekilas kelihatan seperti solusi. Sampai semua sadar bahwa kalau uang bertambah, tapi emasnya tetap, nilai uang jatuh. Boom! Disitulah bibit inflasi modern lahir. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara duduk bersama dan bilang, "Oke, ekonomi kacau. Kita butuh sistem baru. Yuk ikat mata uang kita ke dolar Amerika Serikat, dan dolar akan diikat ke emas." Inilah sistem Bretton Woods, 1944. Sebuah perjanjian yang bikin dunia sedikit tenang. Selama sistem ini berjalan, negara bisa menukar dolar mereka ke emas kapan saja. Dolar menjadi raja, karena ia punya janji emas di belakangnya. Tapi masalahnya, janji ini makin lama makin berat. Kenapa? Karena Amerika mencetak lebih banyak dolar, sementara cadangan emasnya tidak tumbuh secepat itu. Tahun 1971, dunia bangun tidur dan mendengar pengumuman paling penting dalam sejarah keuangan. Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, berkata, "Mulai hari ini, dolar tidak lagi bisa ditukar dengan emas." Boom! Selesai. Perjanjian Bretton Woods resmi rontok. Mulai detik itu, uang menjadi fiat money sepenuhnya. Uang tanpa pegangan. Tidak ada lagi emas, tidak ada penopang fisik, tidak ada nilai intrinsik. Hanya kepercayaan dan mesin cetak. Dengan hilangnya standar emas, uang dunia memasuki fase baru. Fase di mana bank sentral bisa mengatur ekonomi dengan mencetak uang baru. Ya, ini seperti kamu bikin mie instan. Tinggal tambah air. Bedanya, kalau terlalu banyak air, mie masih bisa dimakan. Kalau terlalu banyak uang, selamat datang inflasi. Harga mulai naik dari tahun ke tahun. Uang yang kamu simpan nilainya perlahan terkikis. Dan masyarakat yang tidak paham sejarah ini akan terus menyalahkan hal-hal salah. Kenapa kita bahas sejarah berat ini? Bukan untuk nostalgia, tapi untuk mengerti satu hal fundamental. Uang kertas hari ini tidak stabil. Nilainya bisa turun kapan saja. Dan satu-satunya cara melawan inflasi bukan dengan menabung lebih banyak uang, tapi dengan memegang aset. Itulah sejarah runtuhnya standar emas. Saat dunia kehilangan pegangan,
dan uang modern terlahir. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengerti masa lalu agar tidak tersesat di masa depan. Selamat datang di Finance Freedom ID, di mana uang bukan hanya dipakai, tapi dipahami.